Oke, buat teman-teman semua selamat datang. Kita akan melanjutkan perkuliahan minggu kedua. Kita langsung masuk saja ke materi yang hari ini akan dibahas. Tapi saya sebelumnya minta tolong untuk kalian membantu saya membacakan slide nanti yang sudah saya buat dengan sepenuh hati untuk kalian semua supaya kita bisa saling berbagi, belajar. Saya butuh sekitar 5 mahasiswa volunteer ya, seperti biasa. Silakan di raise hand atau langsung ngomong, Bu, saya mau bantuin untuk baca gitu. Silakan. 5 siswa untuk membantu saya. Mohon maaf atas nama Esti ya. Oke. Ada yang raise hand? Oke, Nurfika. Nurfika, Wahyu Hima, Catur, Alvira, Ardianata. Oke. Oke, karena lama ini sudah muncul hampir 2 kali di beda kelas, jadi minggu depan tidak boleh muncul lagi ya. Kesempatannya 1 minggu maksimal 2 kali kesempatan. Jadi minggu depan harus beda orang lagi gitu. Oke, jangan lupa absen dulu teman-teman dan Nurfika. Oh, Ardianata tadi? Jadi nggak kok hilang lagi dia. Ada Nurfika, Wahyu Hima, Catur Bintang. Catur, dan Alvira, dan Ardianata. Oke. Untuk pemerataan ya, jadi supaya semua dapat kesempatan belajar membaca slide. Mau yang versi bahasa Inggris ada di PR, mau yang versi Indonesia ada di pengantar hukum bisnis. Off cam dulu karena sedang perjalanan. Oke, jangan lupa untuk absensi. Ada yang di tempat vaksin, oke. Jangan lupa mulai dari start sekarang hingga sekitar setengah jam ke depan, saya akan melakukan absensi dengan melihat on cam atau off cam dari teman-teman semua. Begitu. Setelah absensi, klik hadir. Oke, tampaknya sudah siap semua ya. Oke, Nurfika. Halo pagi, Nurfika. Pagi, Bu. Pagi, gimana? Sehat-sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Nurfika bisa bantu saya ya untuk membacakan slide. Ya, Bu. Oke. Baik. Kali ini kita masih di basic ya, pengetahuan basic tentang konsep, ruang lingkup, dan definisi dari hukum bisnis. Saya bantu untuk intronya. Jadi hari ini kita akan belajar berbagai topik atau pokok bahasan. Yang pertama, pentingnya hukum bisnis. Yang kedua, definisi hukum bisnis itu sendiri. Lalu ada jenis bisnis sesuai dengan bidang. Juga gambaran kegiatan bisnis seperti apa, ya. Dan juga hukum, fungsinya apa sih, kita belajar hukum bisnis itu fungsinya apa, tujuannya apa, dan ruang lingkupnya seperti apa, hingga sumbernya bagaimana. Dan saya ambil materi ini dari bukunya Dr. Indra Muklis Adnan et al. Di percetakannya Transmedia Grafika tahun 2016 gitu. Apakah sudah siap, Vika? Insya Allah, Bu. Insya Allah, oke. Silakan dibantu untuk dibacakan ya. Dimulai, Bu. Ya, silakan. Yang pertama, pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis. Kelihatan ya? Maaf kalau agak kecil-kecil biar muat soalnya. Silakan. Pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis. Dewasa ini, aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik
menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya pendukungan perkembangan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis, tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar. Bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Contoh hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999. Ya, berarti ada dasar hukum ya ketika ingin melakukan sebuah bisnis begitu. Karena di sini mengatur bisnis agar bisa berjalan lancar, tertib dan aman. Itu fungsinya sih secara general aja. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, contohnya harus sumber dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu contoh. Itu baru satu contoh ya, nanti bisa kita bedah lebih lanjut. Silakan dilanjutkan lagi Nurfika yang kedua, slide kedua. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban usaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut, konsumen melindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Itu juga dengan konsumen umat Islam adanya label halal akan terjamin dari mengonsumsi produk halal. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf Bu, masih di mute. Mic-nya Bu. Sorry. Maaf. Kepencet. Terkait apa kira-kira slide 2 yang barusan dibaca sama Vika? Ini terkait apa contoh yang diberikan tadi dalam undang-undang? Pemberian itu Bu, halal pada makanan. Dan juga Iya, perlindungan konsumen ya. Intinya adalah perlindungan pada konsumen dengan cara melakukan pembelian label halal misalnya begitu. Oke, itu contoh secara umum. Baik, silakan dilanjutkan lagi yang ketiga. Contoh-contoh hukum yang mengatur di bidang bisnis. Hukum perusahaan, PT, CV, firma, kepailitan, pasar modal, penanaman modal, PMDN, kepailitan, likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenagakerjaan atau perburuan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian, jual beli transaksi dagang, hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum teknologi. Ya, dia hilang lagi deh. Oke. Ya, intinya contoh-contoh hukum yang memang mengatur bisnis itu ada bentuknya berupa PT, CV, dan firma begitu ya. Terus mengatur tentang segala hal, termasuk bagaimana harus memerger atau menjadikan satu perusahaan yang tadinya berbeda ya, seperti IBM dengan Apple ya, akhirnya jadi satu, atau Tokopedia dengan Goto itu ya, saya lupa. Dua perusahaan jadi satu begitu. Itu ada hukum yang mendasari mereka. Juga hak kekayaan intelektual, ada hukum perjanjian,
ada investasi, perlindungan konsumen yang tadi barusan dicontohkan ya dengan label halal, hingga persengketaan bisnis pada akhirnya nanti seperti persengketaan nama gitu ya, yang pernah kalian dengar. Mungkin kita akan membahas di minggu depan terkait kasus-kasus apa sih yang pernah terjadi di Indonesia begitu, hingga kewajiban bagaimana pelaporan keuangan gitu ya. Baik, Nurfika sudah bisa on lagi? Bisa, Bu, tapi jaringannya susah. Ya, 2 slide lagi, nggak apa-apa. Aduh, sorry, ini hurufnya kecil banget. Ya, nggak apa-apa, dibaca aja yang kelihatan. Dengan demikian, jelas aturan-aturan hukum tersebut di atas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Mengapa aturan tersebut dibutuhkan? Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan atau perjanjian bisnis itu membutuhkan suatu yang lebih daripada sekedar janji serta itikat baik saja. Dan juga adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya. Disinilah peran hukum di atas tersebut. Iya, oke, betul ya. Sebentar, ini jadi kayak error gitu tulisannya ya. Jadi dibutuhkan karena ada pihak yang terlibat itu melakukan sebuah perjanjian begitu ya. Jadi kalau udah 2 bisnis jadi satu atau ingin melakukan sebuah bisnis harus ada namanya agreement, dan karena ada agreement harus ada hitam di atas putih ya, yang sudah saya bilang family is family, business is business, friend is friend. Jadi teman ya teman, tapi kalau udah ngomongin bisnis itu harus ada legal formal gitu. Lalu yang kedua, kenapa perlu ada hukum bisnis? Karena kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum begitu ya, untuk menertibkan dan menegaskan kewajiban masing-masing pihak. Jadi tidak hanya berkutat masalah hak saja gitu, tapi juga perlu memikirkan bagaimana kewajiban masing-masing. Oke, silakan dilanjutkan lagi yang kedua. Mengapa perlu hukum bisnis? Untuk itu, pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik itu pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktivitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian. Berdasarkan hal di atas, sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia ekonomi atau bisnis sebagai alat pengatur bisnis tersebut. Kemajuan suatu ekonomi atau bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Negara harus menjamin semua itu, agar tidak ada terjadi pengusaha kuat menindas pengusaha lemah. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, sehingga tidak ada keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Di sini, peran hukum membatasi hal tersebut di bidang bisnis tersebut atau hukum bisnis. Oke, jadi menurut Vika sendiri apa jadi ekstraksi fungsi dari hukum bisnis ini? Kalau dari slide yang sudah dibaca. Menurut saya hukum bisnis itu adalah peraturan agar pengusaha itu tidak yang udah berkembang tidak berkembang terus, bisa setara gitu Miss, antara pengusaha satu dengan lainnya. Oke, mungkin lebih tepatnya adalah tidak memonopoli berlebihan ya. Kalau berkembang, setiap perusahaan harus berkembang, tetapi ada batasan di mana tidak menindas gitu. Namanya manusia itu punya sifat ingin menguasai gitu. Takutnya over
terus lupa batasan bahwa kita itu hidup bersosial bersama-sama. Nah, di sini untuk melakukan pembatasan dan mengingatkan bahwa kita itu perlu ada asas keadilan, jadi ada hukum yang membatasi mereka untuk tidak melakukan sebuah monopoli berlebihan atau eksploitasi yang berlebihan kepada masing-masing pihak, begitu, baik konsumen atau sesama pelaku bisnis itu sendiri. Ini ya, jadi fungsi hukum itu supaya tadi aman, tertib, dan tidak terjadi sebuah eksploitasi di berbagai pihak yang memang berkaitan, begitu ya. Terima kasih Vika sudah membantu saya untuk membacakan slide. Di Vika sampai di sini. Baik. Oke, yang kedua ada Wahyu Hima. Halo. Oke, Wahyu udah siap? Oke. Silakan Wahyu yang kedua, hukum bisnis. Slide yang ke-6 nih ya, hukum bisnis perlu dipahami pelaku bisnis. Silakan. Telah dibuatnya hukum bisnis tersebut atau peraturan perundang-undangan adalah hukum bisnis tersebut harus diketahui atau dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan Sorry, Wahyu bisa suaranya lebih kencang lagi atau dideketin aja mic-nya. Oh iya, Miss. Dideketin aja. Sudah terdengar, Miss? Ya, sudah. Ya. Saya ulangi ya. Hukum Iya, bisnis perlu dipahami pelaku bisnis. Dengan telah dibuatnya hukum bisnis tersebut atau peraturan perundang-undangan, imbasnya adalah hukum bisnis tersebut harus diketahui atau dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak praktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas atau monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagaimanapun juga adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam, tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru, karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul. Oke, menurut analisa Wahyu Hima dari yang barusan dibaca, apa esensi dari slide ini? Hukum bisnis itu harus dipelajari oleh pelaku bisnis, jadi kita berjalan sesuai hukum. Karena kenapa harus dipelajari di sini? Untuk menghindari? Tidak merugikan masyarakat luas. Ya, benar. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat ya, atau monopoli yang berlebihan begitu. Monopoli itu boleh sih, tapi ada batasnya ya, ada hukumnya juga. Juga perkembangan itu kan selalu pesat sekali ya, setiap dekade bahkan dari tahun ke tahun, jadi perlu ada penyesuaian hukum gitu ya. Jadi jenis-jenis kerjasama itu banyak. Nah, di sini juga artinya perlu ada pengaturan yang baik begitu. Nah, ini ada pertanyaan diskusi gitu ya. Apa sih ini saya mau random aja nanti ke teman-teman semua, bukan cuman Wahyu yang sedang membacakan di sesi ini. Jadi pertanyaannya buat teman-teman, kita coba merefresh lagi salah satu ide kita atau apapun itu ya, argumen kalian semua, boleh bebas. Jadi kita akan mencoba membedah dulu di awal, apa sih yang terjadi kalau memang nanti seorang pelaku bisnis atau si pengusaha ini tidak ngerti hukum gitu, terutama hukum bisnis. Jadi nggak tahu gimana ketika ada sengketa, ketika melakukan kerjasama. Jadi dia tidak terlalu memahami lah, mungkin tahu tapi tidak terlalu, atau mungkin belum tahu banget karena mungkin newbie baru awal ya buka usaha. Nah, so how they should understand it? Gimana caranya mereka supaya paham dan gimana kenapa
mereka ini si pengusaha ini membutuhkan tentang pemahaman bisnis gitu loh. Mengapa sampai sejauh itu mereka harus tahu? Padahal mungkin mereka beranggapan sebagai pelaku usaha, oh saya orangnya adil kok Bu. Saya seorang pengusaha itu punya prinsip-prinsip tidak mau merugikan kok, kenapa harus terikat hukum gitu loh. Tapi kan mau tidak mau tetap harus memahami ya. Nah, apa yang terjadi kalau mereka akhirnya denial dan tidak memahami hukum itu sendiri gitu? Dampak-dampak apa yang akan terjadi menurut kalian? Menurut Wahyu dulu deh, apa nih kira-kira what will happen if the owner of the corporate or the business owner doesn't understand about law at all, about the business law at all? Menurut Ya, Wahyu? aku pembisnis itu menurut saya harus memahami hukum bisnis karena dapat mewujudkan bisnis yang aman dan mewujudkan bisnis aman dan adil untuk semua pelaku. Oke, biar aman gitu ya. Biar semuanya enak satu sama lain. Oke, kalau menurut Dendi, menurut Dendi apa sih dampaknya nih? Atau gimana nih Dendi Alfiansah kalau kamu jadi seorang pengusaha, Bu, aku nggak terlalu ngerti-ngerti banget nih bisnis gitu. So, gimana menurut Dendi sendiri gitu? Menurut saya ada kayak sama kayak Wahyu Hima, Bu. Kan hukum bisnis juga penting banget untuk pebisnis agar lebih tahu nanti ke depannya kalau yang dibuat itu benar atau salah. Oke, untuk membatasi atau mengetahui apakah jalan yang sudah dibuat oleh si pengambil keputusan ini benar atau tidak gitu ya? Ya, Bu. Oke, boleh. Oke, coba lagi deh ke teman-teman yang lain ya. Ada Anissa Hasna, apa nih dampak bagi pelaku bisnis kalau dia nggak ngerti hukum? Anissa Hasna, menurut Anissa sendiri. Kalau menurut saya mungkin usahanya akan lancarnya di depan, Bu. Setelah itu hanya stuck di situ saja. Banyak masalah gitu ya, jadi nggak bisa terselesaikan dengan baik gitu. Oke, jadi menghambat malah ya. Tidak stabil. Oke, betul. Bisa juga seperti itu ya. Malah akhirnya bergelut dengan masalah, tidak fokus ke mencapai profit dan tujuan begitu. Lalu ada Lukman Hakim. Coba menurut Lukman, apa dampak bagi pengusaha dan si pemilik atau bisnis ini sendiri kalau dia nggak ngerti hukum? Ya mungkin dia akan kesulitan survive di dunia bisnisnya itu ya, Mas, karena kayaknya yang tahu hukum pasti dia akan lebih baik dalam menjalankan bisnis. Yang nggak tahu ya mungkin dia akan kesulitan terjun di bisnisnya, Mas. Oke, benar. Susah untuk survive atau bahkan cepat bangkrut atau terkena masalah sedikit aja udah menyerah gitu ya. Ya, benar teman-teman semua, jawabannya sudah tepat ya. Bahkan itu memang jawaban yang pada umumnya terjadi. Jadi hukum bisnis itu supaya bisnisnya tetap sustain dan kalau ada masalah bisa segera terselesaikan dan juga tidak merugikan berbagai pihak yang terkait begitu. Oke, dilanjut lagi. Silakan Wahyu. Definisi hukum. Definisi hukum dari dulu para ahli belum ada satu kesatuan. Masing-masing mereka mendefinisikan yang berbeda-beda pula, namun maknanya tetap sama. Namun ketika kita akan mempelajari hukum positif atau ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara seperti Indonesia, maka tentu perlu sebuah batasan definisi sebagai acuan atau pegangan sehingga kita akan mudah dalam mempelajari sebuah hukum tersebut. Yang pertama, Dr. Utrecht SH. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Yang kedua adalah SM Amin SH. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari
Dan yang ketiga adalah Ciswiti Simorangkir SH dan Werjoko Sastroparnoto. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu. Oke, isinya aturan ya. Jadi hukum itu kumpulan aturan yang dibuat badan tertentu, mengikat dan memaksa. Ya, silakan. Yang kedua masih definisi menurut ahli tentang hukum. Keempat adalah MH Tirtamidjaja SH. Hukum adalah semua aturan atau norma yang harus diturut dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian. Jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya. 2. Van Holven atau Wet van Nederlands ini. Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya. Dan yang ketiga adalah Wirjono Warjokdikoro. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Dan yang keempat adalah Surojo Wikjodipuro. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau perizinan untuk tidak berbuat suatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Oke, namanya susah-susah ya. Sumber hukum itu awalnya emang dari Belanda sih, kitab hukum. Kalau mau lihat ya, itu banyak yang dari Belanda gitu ya. Seperti punyanya Van Vollenhoven, ada Trek van Nederlands ini gitu. Jadi kalau anak bisnis sama anak hukum tuh biasanya bahasa asingnya kalau nggak Belanda, bahasa Europe gitu ya. Karena banyak sekali hukum itu kitabnya tuh dari pas zaman era-era VOC ya, era-era Belanda gitu. Oke, juga nama-nama kuno seperti Sugiha Pranoto dan sebagainya itu dulu juga ahli hukum gitu. Itu masih era zaman dulu. Oke, ini dia kesimpulan dari definisi hukum. Silakan dilanjutkan lagi, Wahyu. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Kesimpulan definisi hukum. Perlu diketahui definisi ini bersifat positifisme. Maksudnya, definisi dalam arti hukum positif yaitu hukum yang berlaku dan dibentuk oleh negara atau atas dasar kesepakatan yang diakui juga sebagai undang-undang. Iya, betul. Jadi inti dari hukum itu sendiri selain kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku perbuatan manusia di mana dibuat oleh institusi atau suatu badan ya yang disepakati pemerintah, fungsinya untuk mengikat perilaku itu tersebut supaya menjaga ketertiban. Di mana definisi ini positivism gitu. Positivism artinya definisi hukum positif yang berlaku yang harus juga disepakati dan dilakukan bersama-sama, akhirnya diketok palu, diresmikan, diakui sebagai undang-undang. Sifatnya adalah memaksa gitu, berisi perintah, berisi larangan, dan kalau dilanggar akan mendapatkan sebuah konsekuensi atau sanksi yang tegas begitu. Nah, Wahyu ada yang mau ditanyakan terkait dengan hukum, definisi hukum atau slide yang barusan dibaca? Misalnya, Bu, udah dihukum kok masih terjadi pelanggaran gitu. Boleh aja ya. Silakan teman-teman boleh bertanya di kolom chat nama dan juga NIM serta pertanyaannya atau mau raise hand boleh. Wahyu ada pertanyaan?
Sementara belum, Miss. Oke, ya. Boleh. Nanti saya tunggu ya, semisal masih ada pertanyaan. Terima kasih Wahyu, selesai di slide ini untuk sesinya Wahyu. Sekarang kita ke berikutnya, ada catur bintang. Ya, ada catur bintang. Halo, catur bintang Putri. Halo Bu, apakah suara saya terakses Bu? Ya, bisa terdengar. Oke, sudah siap catur? Siap. Oke, silakan teman-teman memberikan pertanyaan apapun itu terkait dengan hukum bisnis, ya, definisi hukum boleh. Saya slide share dulu yang berikutnya, yang slide ke-10. Definisi hukum yang dimulai kedua. Ya, Bu? Ya, silakan. Himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat, maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis dan tidak tertulis yang terdiri dari kaedah yang mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat maupun negara. Dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang benar-benar diberi amanat untuk membuatnya oleh rakyat asal tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat aman, tentram, tertib, dan damai. Bersifat memaksa karena hukum itu dalam penegakannya dapat dipaksakan walaupun masyarakat menolaknya. Yang keempat, berisi perintah dan larangan. Maksudnya adalah bahwa hukum tersebut adanya sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu harus ditinggalkan. Yang terakhir, adanya sanksi yang tegas, maksudnya adalah hukum tersebut apabila dilanggar, maka mendapat sanksi yang langsung, dapat diberikan walaupun melalui proses persidangan terlebih dahulu. Oke, jadi komponen dari hukum itu apa saja, Catur? Kalau dari slide ini atau dari slide sebelumnya yang sudah dibaca sama Wahyu tadi bantu dibaca. Sesuatu yang memaksa, Bu. Oke, satu yang memaksa. Apalagi komponen hukum? Ada sanksi. Ada sanksi. Oke, ya, ada apa lagi? Ada perintah. Bisa melalui proses persidangan. Oke, ada persidangan, ada proses ya, pengadilan, ada apa lagi? Ada lembaga ya, yang berwenang membuat hukum dan juga memantau jalannya hukum seperti proses persidangan ya, masuk ke lembaga. Terus ada perintah dan juga ada larangan, ada aturan-aturan gitu. Itulah hukum. Itu ya. Silakan sekarang definisi yang kedua, selain definisi hukum, kita juga harus memahami definisi bisnis. What is the business it is? Silakan. Definisi bisnis. Secara harfiah, kata bisnis berasal dari istilah Inggris yaitu business, yang berarti kegiatan usaha. Menurut Richard Barton, Simatupang, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewa gunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Ya. Oke, dari sini dulu definisi bisnis menurut Catur Bintang sendiri apa? Menurut kamu apa? Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan entah barang atau jasa yang bisa mendapatkan keuntungan gitu, Bu. Ya, bisa ya. Jadi bisnis itu bisa jual beli, bisa juga sewa, bisa juga ditukar gitu, barter gitu. Itu juga kategori bisnis. Ya. Baik, yang selanjutnya silakan. Definisi yang kedua dibaca dulu aja. Definisi bisnis yang kedua yaitu sehingga bisnis itu secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri, keuangan. Semua kegiatan itu dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa dan urusan-urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan ini. Oleh karena itu, suatu perusahaan dalam salah satu cabang kegiatan atau suatu pengangkutan atau urusan yang dihubungkan dengan kegiatan bisnis itu. Atau bisnis adalah semua aktivitas yang
melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ya, penyediaan barang jasa bisa dengan menjual, bisa dengan menyewa. Menyediakan itu kan macam-macam ya proses dan bentuk kegiatannya. Yang penting apa yang dibutuhkan masyarakat gitu. Terus kita siapkan, kita sediakan dengan cara kita jual, kita beli dari supplier, kita jual lagi atau kita sewakan lagi ke para konsumen begitu. Nah, bisa dijelasin nggak menurut versi Catur Bintang sendiri, menurut versi Putri sendiri, bagian ini gimana sih cara alurnya gitu? Silakan. Ada bisnis, ada kegiatan usaha. Dari bagiannya ini, Bu? Silakan dijelaskan menurut persepsi Putri sendiri. Ini bagian tentang apa? Menurut saya, bisnis itu mencakup kegiatan usaha, bisa dalam bentuk perdagangan, industri, maupun jasa. Kalau jasa sendiri biasanya dilakukan oleh pengusaha atau pelaku bisnis yang menjalankan perusahaan, bisa berupa CV, PT, firma, ataupun perseorangan. Gitu, Bu. Oke. Terus apa hubungannya dengan yang paling bawah tuh yang warnanya agak ke orange terus-menerus mencari untung? Itu apanya itu? Itu tujuan dari adanya perusahaan maupun PT, CV maupun perusahaan perseorangan, Bu. Tujuannya yaitu terus-menerus mencari keuntungan dan juga berlandaskan hukum. Iya, benar. Sustainability kalau bahasa ininya ya, bahasa kerennya lah. Bahasa keren. Sustain. Jadi punya bisnis itu tujuan visi misi utama bisnis adalah semuanya ingin terus berkelanjutan. Sustain. Dalam apapun sesuatu itu harus sustain. Dalam hidup butuh eksistensi, dalam hubungan relationship harus sustain, awet, langgeng, ya, mawaddah warohmah, itulah sustainability, terus menerus gitu ya. Tetapi kalau bisnis kan ada sifatnya take and give ya, harus mendapatkan untung, profit, return begitu. Jadi ini bagian mengisahkan atau menceritakan sebuah bentuk tujuan bisnis, bentuknya apa, yaitu bisa perseorangan atau bentuk badan hukum. Ini contoh bentuk badan hukum bisnis gitu ya. Bisa CV, firma, dan PT. Seperti yang saya sudah ceritakan mungkin ya, saya lupa di kelas mana, bikin PT itu nggak mudah ya. Syaratnya juga cukup rumit dan minimal dananya adalah sekitar 5M, kalau CV 1M sekarang ya, dan juga harus disepakati berbagai pihak. Pemilik dana atau pemilik modal, hitam di atas putihnya harus kuat juga. Kalau tidak melakukan setor di berbagai lini, misalnya nanti ada syarat dan itu tidak dipenuhi, itu bisa dibekukan perusahaannya. Itu udah susah-susah bikin PT atau CV, ternyata nggak bagus nih keuangannya selama ini, itu bisa lumayan berabe begitu ya. Ya, itu dia bagian bisnis. Dan ingat harus berdasarkan hukum ketika mencari keuntungan, ketika eksis, itu harus dasarnya adalah hukum bisnis. Silakan dilanjut lagi. Ini dia 3 jenis usaha atau bisnis berdasarkan bidang. Silakan. 3 jenis bisnis berdasarkan bidang usaha. Yang pertama ada commerce. Keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh yaitu produsen atau pabrik, dealer, agen, grosir, toko, dan sebagainya. Yang kedua adalah industri. Industri merupakan kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh, industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, kerajinan, dan pabrik mesin. Yang ketiga adalah servis, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contohnya, jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara atau lawyer, nilai atau appraisal, akuntan, dan lain-lain. Oke, ada 3 ya. Pertama, dagang, yaitu jual beli, menyediakan barang, baru dijual kembali, itu commerce namanya. Bisa kasih contoh nggak mereknya apa nih? Perusahaan atau nama usaha yang dia kegiatannya menjual beli barang. Gimana Bu? Kurang jelas. Ada yang bisa kasih contoh nama perusahaannya, bisa nama usahanya yang commerce, yang jenis jual beli.
Nama usahanya. Merek sebut merek aja nggak apa-apa. Commerce Dealer dagang. kayak Yamaha gitu-gitu, Bu. Oke, kalau dealer itu lebih ke industri sih, ke manufaktur ya, manufaktur. Nah, kalau commerce itu misalnya ini nih apa grosir itu loh, Indomaret, Alfamart, Superindo ya, toko. Dealer bisa sih, tapi dealernya ya, sorry bukan yang PT yang bikin assemblingnya ya. Kalau assemblingnya manufaktur tuh yang di dalam pabrik makanan dan sebagainya gitu. Manufaktur tuh yang seperti teknologi dan otomotif gitu masuk manufaktur. Nah, kalau Walt Disney itu masuknya yang mana nih? Dagang, manufaktur atau service jasa? Walt Disney Studio, Universal Studio, Dufan kayak gitu. Taman bermain. Menurut Catur itu masuk yang mana? Industri apa commerce ya, Bu? Kalau itu permainan kan, jadi kita nggak jualan mainannya ya. Misal kita yang punya teman bermain, kita nggak jualan mainannya, mereka bawa pulang kan nggak. Jadi mereka pakai aja gitu ya. Itu jasa. Lebih ke pariwisata ya, Bu? Iya, pariwisata. Semua sektor pariwisata itu kebanyakan adalah jasa gitu. Dia tidak menjual barang terus barangnya dibawa pulang gitu. Itu ciri-ciri jasa. Seperti apalagi yang bisa kasih contoh nggak jasa usaha maskapai gitu ya, maskapai atau perbankan, itu kan kalian nggak mungkin bawa pulang banknya ya, itu kan mereka punya suatu fasilitas terus kita menggunakan mereka, atau jasa konsultan, jasa apalagi misalnya psikiater, dokter gitu juga jasa, les-lesan di ruang guru misalnya gitu ya. Nah, Tokopedia, nah yang termasuk marketplace itu dia lebih ke commerce sih, gitu ya, lebih ke commerce gitu ya. Makanya masuk kategori e-commerce, elektronik, commerce atau perdagangan gitu. Satu lagi silakan. Gambaran kegiatan bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, dan yang terakhir bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Oke, jadi komponen bisnis menurut Catur Bintang Putri apa saja? Yang pertama, ciri-ciri bisnis. Satu, mendapatkan keuntungan. Oleh perorangan maupun perusahaan. Perseorangan bisa. Oke, terus mendapat keuntungan. Terus apa lagi? Ya berorientasi pada keuntungan. Kegiatan yang dilakukan terus-menerus, continuous. Ya. Ya, betul ya. Ya, jadi mata pencaharian. Nah, itu adalah yang disebut dengan bisnis gitu ya. Dilakukan perorangan atau mungkin lebih dari satu orang, dan ada kegiatan perdagangan di situ atau kegiatan jual beli atau jasa atau juga assembling atau manufaktur di situ, persewaan, dan jelas dia jadi sebuah mata pencaharian sehari-hari, bahkan profesi, juga mendapatkan keuntungan. Itu ciri-ciri bisnis juga ya, komponen bisnis mendapatkan keuntungan dan selalu eksis gitu. Nah, tapi apakah itu mendasari dari hukum atau tidak? Makanya di sini perlu membedah lagi tentang seberapa mereka mengimplementasikan hukum bisnis. Oke, terima kasih Catur Bintang Putri sudah bantu membacakan. Apakah ada pertanyaan? Jauh ini belum, Bu. Belum. Oke, terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ya di kolom chat juga boleh, atau nanti di open mic juga boleh. Thank you. Sekarang ke berikutnya yang sesi keempat yang akan membantu membacakan ada Alvira Nurhaliza Putri ya. Halo, Alvira. Halo, Mi. Suaranya bisa terakses? Ya, bisa. Bentar ya. Di situ panas banget kok, Alvira. Sampai pakai kipas. Iya, Miss, Bekasi panas. Walah, di Bekasi tuh. Pantesan. Di sini juga sih, Jogja juga lagi panas banget nih. Apa Merapi lagi ini ya, kumat mau guguran lagi ya. Tumben 2 hari itu panas sejak hari Minggu kemarin. Oke, ngomongin cuaca sama panasnya dengan kelas-kelas kita ya. Baru mulai kelas udah mulai panas. Nah,
Ini definisi berikutnya, yaitu definisi dari hukum bisnis. Silakan. Definisi hukum bisnis. Yang pertama, sistem perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan atau bisnis atau usaha yang sehat sehingga masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diperlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan atau bisnis tersebut. Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah business law. Hukum bisnis atau business law adalah hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Yang kedua, menurut Munir Fuadi, hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan mendapatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif atau dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, Dr. Johannes Ibrahim, SH.M. Hum, dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Bisnis. Dalam persepsi manusia modern, hukum bisnis adalah perangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya. Mohon maaf, Miss, kepotong di sini. Oke, manusia khususnya bidang perdagangan, begitu ya. Oke, ini adalah hukum bisnis, definisi dari dua ahli, gitu. Intinya adalah hukum yang mengatur kegiatan bisnis. Intinya tentang tata cara pelaksanaan kegiatan keuangan, mulai dari proses bisnis itu kan panjang ya, proses bisnis itu dari produksi hingga menjualnya nanti ke konsumen, begitu. Dan di situ ada berbagai macam resiko yang harus dihadapi dari usaha tertentu dari si entrepreneur sendiri ketika mendapatkan keuntungan. Tapi hukum bisnis modern itu mengaturnya sampai rigid sekali ya, sampai ke konsumen sekarang, sampai ke perlindungan konsumen. Jadi tidak berakhir proses itu terus hukum hanya mengcover sampai situ saja si pelaku bisnis, tapi sampai pertanggungjawaban after sales-nya begitu. Baik, silakan yang berikutnya. Fungsi hukum bisnis. Yang pertama, informasi. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, hak dan kewajiban. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis. Yang ketiga, kepatuhan perilaku. Agar terwujud watak atau perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Yang dijamin oleh... Mohon maaf, Miss, kepotong. Ya. Pintar. Suaranya Alvira ke mute. Dari ulang ya, Miss? Dari kepatuhan perilaku aja nggak apa-apa. Yang ketiga ada kepatuhan perilaku. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Ya, ada 3 fungsi ya. Gitu. Menurut Alvira, 3 fungsi ini mana yang paling prioritas? Sebagai informasi untuk hak dan kewajiban, pembatasan supaya tahu hak kewajiban gitu. Informasi ini informasi menjalankan kegiatan bisnis ya, mulai dari produksi hingga tadi end user, kewajibannya apa, haknya apa, dan supaya patuh gitu. Yang mana yang paling prioritas nih dari 3 fungsi ini? Menurut saya dari segi informasi, Miss. Informasi. Kenapa informasi jadi yang prioritas? Karena itu merupakan sumber profit, Miss. Sumber profit ya. Ya. Baik. Betul, bisa juga informasi itu merupakan pintu gerbang bagaimana berperilaku yang benar dan tidak merugikan, serta supaya adil juga, tahu hak kewajiban masing-masing pihak. Gitu. Kalau nggak ada informasi yang jelas, kita nggak tahu cara berperilaku
yang sewajarnya ketika nanti berhadapan dengan klien atau konsumen. Baik, silakan dilanjut lagi. Ruang lingkup hukum bisnis. Secara garis besar yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kontrak bisnis. Yang kedua, bentuk-bentuk badan usaha seperti PT, CV, dan firma. Yang ketiga, perusahaan go public dan pasar modal. Yang keempat, jual beli perusahaan. Yang kelima, penanaman modal atau investasi seperti PAM atau PMDN. Yang keenam, kepilitan dan likuidasi. Yang ketujuh, merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang kedelapan, perkreditan dan pembiayaan. Yang kesembilan, jaminan hutang. Dan yang ke-10 adalah surat-surat berharga. Oke, yang ke-11, ketenaga kerjaan dan perburuhan. Kepotong ya di situ ya? Iya, Miss. Oke, jadi yang 11 ada tentang ketenaga kerjaan atau karyawan ya, mengatur hubungan antar karyawan. Kalau misal nanti ada protes minta naik gaji atau protes buruh mogok begitu, itu nanti juga masuk ruang lingkup hukum bisnis. Nanti kita akan pelajari yang kontrak bisnis ya, juga bentuk-bentuk badan usaha. Juga nanti ada merger, misalnya 2 usaha dijadikan 1 atau 3 usaha dijadikan 1. Yang ke-12. Yang ke-12 yaitu hak kekayaan intelektual seperti yang pertama hak paten yang diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, yang kedua hak merek yang diatur oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang ketiga hak cipta yang diatur oleh Undang-Undang No. 119 Tahun 2002, yang keempat perlindungan varietas tanaman yang diatur oleh Undang-Undang No. 29 Tahun 2000, yang kelima rahasia dagang yang diatur oleh UU No. 30 Tahun 2000, yang keenam desain industri yang diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, dan yang ketujuh desain tata letak sirkuit terpadu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Oke, dari Alvira ada yang mau ditanyakan dari slide ini? Untuk saat ini belum ada, Miss. Oke, menurut Alvira, kenapa sih harus ada Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman? Alasannya apa menurut Alvira kira-kira? Karena kan ada beberapa tanaman yang harus dilindungi seperti bunga bangkai. Bunga langka ya, yang jumlahnya mungkin tidak bisa berkembang biak begitu ya. Iya, Miss. Ya, begitu. Itu kekayaan intelektual dalam artian alam semesta ya, bukan kita yang meng-create. Lalu kenapa tata letak sirkuit terpadu itu atau mesin-mesin itu sendiri harus dilindungin patennya? Karena jumlahnya terbatas kalian. Oke. Bukan terbatas sih, lebih tepatnya itu kan hasil pemikiran manusia yang sangat complicated dan susah ya, butuh waktu yang tidak sebentar dan butuh genuinitas atau keaslian ide itu harus dihargai. Kita harus merespek hasil pemikiran manusia ya. Seperti bikin ini chip komputer M1 punyanya Apple itu kan juga harus dilindungin secara hak kekayaan intelektual atau bahkan Intel seperti itu. Itu ya chip komputer itu kan sirkuit terpadu. Nah, itu dipatenkan gitu. Soalnya nanti bisa ditiru Android juga. Makanya ada patennya sendiri-sendiri. Sistem itu kan buatnya tidak mudah ya. Butuh uang, butuh tenaga, pemikiran, dan jangan sampai terjadi plagiarisme, makanya butuh perlindungan hukum di situ. Oke, silakan berikutnya. Hukum bisnis ruang lingkup yang ke-13. Yang ke-13 yaitu larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ke-14 yaitu perlindungan konsumen seperti yang diatur Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Yang ke-15 keagenan dan distribusi. Yang ke-16 asuransi yang diatur oleh Undang-Undang No. 2 pada tahun 1992. Yang ke-17 perpajakan, yang ke-18 penyelesaian sengketa bisnis, yang ke-19 bisnis internasional, yang ke-20 hukum pengangkutan seperti darat, laut, dan udara. Yang ke-21 alih
teknologi perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun penggunaan teknologi, seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri. Yang kedua-dua, hukum perindustrian atau industri pengolahan. Oke, ada yang kedua 3 sama 24 sih. Mungkin nggak kelihatan ya. Nanti kalau mau belajar bisa di-download di Google Classroom. Sudah saya letakkan di bagian materi ya. Yang kedua 3 itu ada hukum kegiatan perusahaan multinasional atau ekspor-impor. Yang 24 ada hukum pertambangan, kegiatan pertambangan. Yang seru nanti mungkin bisa jadi studi kasus kita di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya tentang pertambangan yang dilakukan di Gersberg di Papua ya. Itu seperti apa sih implementasi hukumnya dan harus gimana menyikapinya begitu. Nah, sorry ini ada berbagai typo ya. Tahu-tahu dipindah ke PPT jadi pada loncat-loncat. Ini yang 18 itu penyelesaian sengketa bisnis maksudnya. Gitu. Nah, kenapa nomor 21 itu harus dilindungin hukum, harus ada landasan hukumnya, Alvira? Alih teknologi dari luar, misal punya teknologi asing terus dipakai ke dalam, dipakai di Indonesia, kenapa harus dilindungin? Karena kan itu udah hak dari sana, Miss. Biar nggak di copy paste sama kita. Iya, benar ya. Ya, betul-betul. Karena terkait dengan hak cipta juga sih sebenarnya. Termasuk film drama Korea gitu ya, ketika sudah dijadikan remake-nya versi Indonesia itu harus ada izin franchise dari versi aslinya, dari perusahaan aslinya. Kalau enggak nanti bisa disomasi untuk dihentikan penayangan seperti itu. Oke, ada pertanyaan tidak, Alvira? Untuk saat ini belum, Miss. Oke, belum. Kalau mau bertanya silakan nanti ya, bisa di kolom chat, misal dapat inspirasi bertanya tentang studi kasus, apapun itu dipersilahkan. Thank you, Alvira. Cukup sampai di sini untuk sesi membaca slide-nya. Kita akan lanjutkan yang sesi volunteer terakhir, mahasiswa dari Ardianata ya. Ardianata ada di sini enggak? Jangan-jangan ada, Miss, tapi nggak bisa on cam karena sinyalnya jelek. Oke, ya udah nggak apa-apa, boleh. Oke, silakan Ardianata dibantu untuk melanjutkan yang ke 25 tentang ruang lingkup hukum bisnis, masih sama, tapi ini yang urutan ke-25. Garis besarnya adalah sebagai berikut. Silakan 25. Sebentar ya, Miss, agak lemot soalnya. Sudah muncul kah? Sudah. Ya. 25 hukum perbankan atau UU nomor 10 atau 1998 dan surat-surat berharga. 26 hukum real estate atau perumahan atau bangunan atau intellectual property. 27 hukum perjanjian internasional atau perdagangan internasional. 28 hukum tindak pidana pencucian uang atau UU nomor 15 tahun 2002. Oke. Ada termasuk hukum real estate juga ya, nanti perumahan, sengketa rumah atau membangun rumah itu ada hukumnya juga. Perjanjian internasional juga ada, tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Kalau menurut Ardiantara, namanya benar ya? Sorry, Ardianata Putri. Iya, Ardianata Putri, apa sih yang dimaksud dengan pencucian uang itu sendiri? Kalau menurut versi Ardianata deh, setahu Anda pencucian uang itu seperti apa? Kenapa dia tidak boleh atau ilegal? Kayak itu bukan sih, Miss, narkoba, apa korupsi? Nah, jadi kan seperti itu kan tidak boleh, karena kalau kita korupsi nanti kalau bisnisnya jadi bangkrut.
Oke, mungkin ada kaitannya ya dengan korupsi begitu. Masih ada hubungannya sih dengan korupsi. Jadi yang dimaksud money laundry sendiri lebih tepatnya adalah menutupi atau mengcover sebuah kegiatan ilegal begitu. Ya, misalnya kegiatan ilegalnya adalah jual beli drugs atau obat-obatan terlarang, bisnis obat-obat terlarang begitu, jual beli. Nah, itu kan tidak boleh, atau jual beli barang hewan-hewan langka yang dilindungin gitu ya, itu kan tidak boleh, tapi masih ada yang diam-diam ya. Atau jual beli yang dilarang lagi itu trafficking ya, human trafficking atau organ tubuh manusia. Itu kan tidak diperbolehkan, tetapi selalu aja ada yang diam-diam melakukan itu. Atau jual beli hewan bagian hewan seperti gading gitu, itu kan nggak boleh juga. Atau membunuh harimau dijual kulitnya, itu kan hewan langka ya, dilindungi. Nah, ada seperti itu bisnis yang eksis di luar sana dan tersembunyi begitu. Nah, ada hasil uangnya. Nah, hasil uangnya ini nanti kalau masuk ke bank itu ketahuan jumlahnya nggak wajar, alirannya itu pasti langsung berpikirnya, oh ini pasti drugs, oh ini pasti human trafficking, oh ini pasti prostitusi gitu. Nah, ketika ngecek ke situ ya, biasanya mereka punya bisnis samaran gitu, bisnis samaran yang legal, yang ketika di-track, oh ternyata jualannya properti loh, oh jualannya hotel loh, oh ternyata cuman pabrik soda misalnya, oh cuman pabrik ayam potong. Ternyata uang hasil profit dari drugs atau jualan narkoba itu dipakai modal untuk salon, misalnya usaha salon, usaha hotel, usaha teknologi gitu, atau bikin handphone, terus ada merek handphone baru, itu ternyata dimodalin dari uang jualan drugs, bisnis yang awalnya drugs itu tadi. Jadi ada side bisnis untuk nutupin, mengcover, ini yang disebut tindak pidana pencucian uang. Jadi bisnisnya yang legal ini sebenarnya pidana karena mencuci uang yang sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah, itu ada khusus untuk investigasinya, ada intelnya khusus ya pencucian uang. Jadi setiap hukum atau di kepolisian itu ada sendiri-sendiri gitu, termasuk yang pencucian uang ini. Begitu ya teman-teman. Yang mau ditanyakan dari sini, kalau nggak ada, mungkin nanti baru dapat inspirasi, boleh ditanyakan di ini ya, di kolom komentar chatnya yang barusan saya informasikan. Oke, dilanjut dulu. Sumber hukum bisnis. Silakan, Ardianata. Bentar ya, Miss, agak itu. Sinyalnya Ya. jelek soalnya. Gak apa-apa. Kamu di mana sih? Di depan rumah, Miss, cari sinyal. Oh, kotanya maksudnya di kota mana? Oh, di Bojonegoro, Miss. Oh, Panas. oke, nggak apa-apa. Oke. Silakan, udah muncul belum? Sudah. Ya, silakan. Sumber hukum bisnis. Yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis di sini adalah di mana kita bisa menemukan sumber hukum bisnis itu. Yang mana artinya sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam menjalankan bisnis tersebut. Ya, jadi sumber hukum itu kitab hukumnya atau kitab undang-undang. Benar tidak, Ardianata? Undang-undang ya? Yang iya, Miss. Ya, aturan, ada kumpulan aturan yang dipakai menjalankan bisnis. Ini slide ke berikutnya. Sudah bisa. Ini sumber hukum bisnis, ini dia undang-undangnya ya. Masuknya adalah tindak pidana perdata kalau untuk undang-undang bisnis terkait kontrak perjanjian itu perdata. Jadi kalian harus tahu bedanya perdata dan pidana. Perdata itu yang terkait dengan urusan administrasi gitu ya, administrasi. Kalau misal tadi ada bukti-bukti ilegal begitu, data-data palsu, kertas dan berkas itu masuk perdata gitu ya, termasuk divorce ya, perceraian itu juga masuknya situ ya, perdata. Nah, kalau korupsi itu pidana sekarang. Kenapa itu ada alasannya ya, kalau korupsi masuk ke tindak pidana. Pencucian uang juga ya.
Sekarang kalau dia efek dan dampaknya sangat kompleks dan luas, itu tidak lagi perdata, tapi lebih ke pidana. Silakan, sudah muncul belum? Sudah, Miss. Ya, silakan Sumber dibaca. hukum. Baik. Sumber hukum bisnis utama. Sumber hukum bisnis yang utama atau pokok atau 1338 ayat 1 KUH Perdata adalah asas kontrak atau perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terikat yang tunduk kepada kontrak yang telah disepakati atau kontrak yang diberlakukan sesama dengan undang-undang. Asas kebebasan berkontrak di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Oke, ada dua hukum utama ya. Yang pertama kontrak perjanjian bisnis gitu, lalu membebaskan kontrak itu bagaimana sih caranya seperti itu. Jadi kan misal mau menyelesaikan kontrak juga ada dasar hukumnya ya, atau ada terjadi pelanggaran kontrak. Jadi kita pakai yang 1338 ayat 1 KUHP atau KUH Perdata. Ini yang berikutnya menurut Munir Fuadi tentang sumber hukum bisnis itu dari mana saja. Sudah muncul? Belum, sebentar ya, Miss. Maaf ya, Miss. Lemot Ya. soalnya. Oke, ditunggu dulu deh. Soalnya belum dapat paketan dari pemerintah. Oh alah. Ya, dikit lagi kayaknya ya, bentar Jadi, lagi. Iya. Oke, Baik, oke. udah muncul. Oke, silakan. Atau menurut Munir Fuadi, sumber-sumber hukum bisnis adalah 1. Perundang-undang, 2. Perjanjian, 3. Traktat, 4. Jurisprudensi, 5. Kebiasaan, 6. Pendapat sarjana hukum atau doktrin. Secara umum, sumber hukum bisnis atau sumber hukum perundangan tersebut adalah sumber hukum bisnis ada 4, yaitu yang pertama ada hukum perdata atau KUHP Perdata. Nah, yang kedua itu ada hukum publik atau pidana ekonomi. Yang ketiga ada hukum dagang atau KUHD Dagang. Yang keempat ada peraturan perundang-undang, KUHD Perdata, KUHP Perdata, pidana maupun KUH Dagang. Yang secara interdisipliner dan multidisipliner dituangkan dalam norma-norma hukum bisnis. Iya, begitu ya. Sumber hukum itu banyak, ada dari undang-undang, ada perjanjian, traktat, jurisprudensi, kebiasaan atau norma adat setempat, dan pendapat atau ahli hukum atau doktrin. Nah, jurisprudensi itu adalah putusan hukum, teman-teman. Putusan hukum yang dikeluarkan pengadilan, lalu punya sumber kekuatan hukum, yang punya sifat kekuatan hukum mengikat atau persuasif. Jadi yang paling utama itu adalah prinsip dari decision-nya sendiri, tapi ada juga sistem hukum sipilnya. Jadi jurisprudensi ini adalah hasil ketok palu pengadilan, lalu harus disepakati bersama. Misal ada sengketa nama ya, waktu itu ada kasusnya Bensu ya, geprek Bensu itu sempat ada sengketa nama bisnis, nama usaha. Siapa dulu yang pakai siapa dulu gitu, terus masuk ke pengadilan. Sama juga di Jogja ya, Gelato, El Tempo dan El Tiempo juga akhirnya sampai ke pengadilan, terus yang menang El Tiempo, yang kalau dari Jakal yang ke utara itu, Jakal dari selatan ke utara yang kiri, yang menang yang kiri ya, yang kanan El Tiempo juga ramai juga sih, tapi yang punya hak akhirnya yang El Tempo yang kiri. Nah, itu setelah diputus hakim dan keduanya harus menaati hasil putusan, itu adalah jurisprudensi atau case law gitu. Lalu traktat itu apa, Bu? Traktat itu sendiri atau treaty adalah perjanjian internasional. Jadi ada sebuah perjanjian bersama pihak luar negeri atau bisnis luar negeri dengan Indonesia begitu ya,
yang di bawah hukum internasional. Jadi di bawah PBB, misalnya ada sengketa bisnis nih, misalnya IBM atau Apple Indonesia dengan Apple yang di sana dengan yang di sini, kita punya usaha sendiri terus bentrok atas hak kekayaan intelektual, misalnya desainnya kok niru gitu ya misalnya. Itu yang kemarin itu Android sih, Android yang niru desain Apple itu kan sempat ada melayangkan gugatan kalau dikira plagiasi ya. Akhirnya terjadilah sebuah traktat perjanjian internasional didasari hukum internasional kedua belah pihak. Itu biasanya perjanjian ini melibatkan negara dan juga organisasi internasional, misalnya ILO atau International Labour Organization, atau sampai ada pemogokan besar-besaran itu juga biasanya ILO juga turun tangannya, International Labour Organization atau organisasi internasional tentang perburuhan. Jadi traktat itu sumber hukum internasional yang disepakati bersama dua negara atau lebih di bawah sebuah badan organisasi internasional. Biasanya traktat dagang sih yang sering terjadi. Nah, ini sumber hukum bisnis itu ada perdata, publik, dan dagang, serta undang-undang. Perdata tadi yang sudah dicontohkan, publik itu hukum pidana ekonomi, ada hukum dagang, juga peraturan perundang-undangan. Oke, silakan. Lagi ini ya, proses dulu ya. Sumber hukum bisnis, ini yang slide terakhir. Setelah itu nanti saya pandu untuk kita berdiskusi. Si loading ya, Ardianata. Ya, Miss, masih loading. Udah, Miss. Udah, oke, silakan. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis ada 4. Yaitu yang pertama ada hukum perdata atau KUHP perdata. Nah, misalnya tuh hukum perjanjian atau kontrak, hak-hak kebendaan, sebagai sumber terjadinya bisnis, hukum publik atau pidana ekonomi atau bisnis, misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi atau bisnis, penyelundupan, ilegal, login, korupsi, dan lain-lain. Yang kedua ada peraturan perundang-undang di luar KUHP perdata dan KUHP dagang, misalnya kepalitan, perlindungan konsumen, anti monopoli atau persaingan tidak sehat, penanaman modal atau PMA atau PMDN, pasar modal atau go public. Yang ketiga ada hukum dagang atau KUH dagang, misalnya kewajiban pembukuan, perusahaan persekutuan atau firma, CV, asuransi, persangkutan, surat berharga, pedagang perantara, keanganan atau distributor. Yang keempat ada perseroan terbatas, likuidasi akuisisi, merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual atau cipta, merek, paten, penyelesaian sengketa bisnis atau arbitras, perdagangan intelektual atau WTO. Perdagangan internasional, World Trade Organization ya. Oke, jadi ini sumber hukum bisnis yang tadi sudah dijelaskan di bagan ya. Lalu di breakdown lagi seperti apa sih hukum perdata itu bentuknya. Bentuk perdata tadi itu kontrak, misal mau menjalin bisnis dua pihak atau supplier, misal kita mau memasok bahan baku terus ada supplier baru, kita juga harus bikinkan kontraknya ya, mau 6 bulan dulu, kita coba setahun dulu lah, itu nanti dasar hukumnya di bawah KUH perdata. Kalau dia melanggar dari perjanjian sebelum 6 bulan sudah melakukan hilang-hilangan gitu, misalnya tidak mematuhi sesuai kesepakatan di awal, itu masih bisa ditindak secara hukum dan asasnya adalah perdata. Itu ada kebendaan dan juga hukum publik atau yang hukum ekonomi, misalnya penyelundupan gitu, illegal logging atau human trafficking tadi juga ya, atau bahkan korupsi, itu masuknya hukum publik. Lalu ada hukum kepailitan, kalau bangkrut nanti sengketa juga nih, sisa perusahaan nilai uangnya berapa, mau dibagi berapa, siapa aja yang dapat. Nah, itu juga diatur oleh undang-undang hukum kepailitan ya. Bangkrut misalnya harus dibekukan, siapa saja yang berhak mendapatkan
sisa dari nilai uang perusahaan supaya adil dan rata ke para pemegang saham yang ada di situ gitu. Termasuk pasar modal, bagaimana nanti ketika dia membuka saham ke publik itu juga ada dasar hukumnya sekali lagi ya. Karena kan itu dimiliki masyarakat umum, mengatur banyak pihak, artinya harus ada pembatasan aturan yang jelas. Termasuk juga nanti kalau dibikin CV, firma, atau bikin PT, atau agen, jadi agen atau jadi distributor, atau franchise, ya franchise itu juga masuk ya, franchise itu masuk ke hukum dagang, KUH dagang. Bu, untung mana sih franchise atau agen ya? Sebenarnya nanti lihat syaratnya, kalau franchise itu lebih enak sih, sampai ke sistem pelaporan keuangan sudah terformat, jadi kita tinggal mengikuti saja. Tapi nanti keuntungannya besar mana Bu? Jadi agen atau jadi franchisee misalnya. Nah ini ada sih penelitian tentang itu, bedanya distributor dengan franchisee itu apa. Kalau distributor tuh lebih ke format-format di bawah, seperti penentuan keputusan dan sebagainya itu kita sendiri begitu. Kalau yang franchisee semua format itu hampir semua aspek jadi sudah ditentukan ya dari pihak pemilik. Ya, nama dan branding sudah ada, kita tinggal jualan aja, sepertinya seperti itu kalau memang nanti mau ditanyakan yang bedanya distributor dan franchise. Lalu juga bagaimana likuidasi, merger dan penyatuan perusahaan, serta cipta merek paten, sengketa paten gitu, sengketa paten bisnis. Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya karena tadi sudah akhir dari materi. Terima kasih Ardianata sudah membacakan di sesi terakhir ya. Sama-sama, Miss. Maaf ya, Miss. Kalau lama soalnya kendala. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman semua cepat mendapatkan ini ya, subsidi paketannya. Karena kelas juga udah mulai nih. Karena ada yang sudah dapat beberapa univ, ada yang mungkin masih dalam proses begitu. Oke, kita lanjutkan saja dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya dari teman-teman semua. Ini kita stop dulu slide share-nya. Dari Ardianata mau bertanya atau tidak? Ada yang mau ditanyakan kah? Ada sedikit. Yang tadi yang waktu slide pertama waktu saya, Miss. Yang tadi apa ya, Miss? Lupa saya. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini. Ya. Ini bukan ya? Hukum perbankan, ruang lingkup hukum bisnis, ada hukum perbankan, surat berharga, obligasi, saham, ada hukum intelektual properti. Ini yang dibaca sama Ardianata yang pertama ini, melanjutkan punyanya Alvira tentang ruang lingkup. Dan pencucian uang, money laundry. Mau tanya tentang itu, hukum real estate. Nah, itu tuh hukum real estate itu seperti apa ya, Miss ya tuh? Maaf, soalnya saya nggak tahu. Ya, it's okay ya. Baik, nanti coba saya jelaskan secara umum ya tentang hukum real estate. Real estate itu properti ya, properti rumah, terus penthouse, townhouse seperti itu. Kalau punya villa itu juga kita nggak bisa sembarangan beli gitu, dan juga nggak bisa sembarangan sewa. Dua pihak terkait itu harus mematuhi hukum yang berlaku. Oke, teman-teman, saya coba jawab dulu untuk pertanyaan yang sudah pada masuk ya. Tuh, mungkin nanti ada yang mau open mic, boleh. Nah, pertanyaan yang pertama dari Yuni Kustrianti. Yuni, adakah di situ Yuni? Yuni, apakah ada di tempat? Hilang ya.
Ada. Oke, Yuni bertanya tentang, oh sorry, ini Yuni malah izin ya, error. Ini ada pertanyaan kok nggak ada namanya ya. Cara memperketat, membiasakan kaum atau golongan, mungkin orang ya, sekelompok orang dalam menjalankan hukum bisnis yang ada di Indonesia. Karena walaupun aturan sudah ditetapkan, banyak yang melakukan penyelewengan hukum atau banyak yang melanggar. Gimana nih menghadapi situasi kelompok orang yang suka melanggar hukum bisnis gitu. Bahkan ada penipuan label halal. Oke, yang mayoritas dilakukan oleh beberapa kelompok tersebut, di mana mereka juga punya pengetahuan tentang hukum bisnis. Ini yang bertanya Sudana ya? Oh, sorry. Yang tanya Sudana. Oke. Gimana nih menghadapinya atau menyikapinya, begitu ya. Oke, kalau untuk label, saya rasa cukup mudah ya mendapatkan label itu kalau dari hukum dan badan yang berwenang. Dan untuk soal penipuan kembali ke moral masing-masing, dan kalau memang ada pengaduan itu baru bisa ditindak. Selama tidak ada pengaduan itu akan terus saja berlangsung dan kita terus tenggelam dalam dunia hitam itu. Jadi kalau tidak ada yang mengadu dan tidak kuat, karena intinya kalau mengadu dan juga melakukan pelaporan itu kan mereka harus berperang tanda kutip dengan pihak tersebut. Seperti yang di PR kemarin ya. Yang di PR kemarin juga kalau sendirian dan tidak kuat itu agak banyak yang harus kita tanggung ketidakbermanfaatannya tadi. Misalnya malah kita sendiri yang diserang balik atau kita sendiri nama yang jadi tercemar begitu. Nah, ini harusnya untuk memperketat orang-orang ini harus ada kontrol komunitas atau kelompok lain yang memang dia mengontrol orang-orang ini yang sifatnya juga sama kuatnya. Jadi harus sama-sama punya kekuatan yang seimbang gitu. Ya oposisi dari golongan ini. Kalau tidak punya oposisi golongan, ya masyarakat luas akan terus-terusan di dalam kubangan hitam ini gitu ya. Jadi seperti itu, salah satu caranya adalah bikin sebuah komunitas yang kuat, ada dasar hukumnya yang mereka ngerti hukum supaya membela. Gitu. Makanya ada yang perkumpulan seperti LSM, ini fungsinya seperti itu ya. Nanti biasanya LSM sih yang akan bergerak. Nah, jadi bisa saja baru terjadi kasus, baru akhirnya mereka ditegur. Kalau membiasakan, kita bukan warga yang seperti itu ya, tampaknya baru respon kalau ada kasus. Kita tuh punya budayanya seperti itu, tidak disiplin-disiplin amat gitu ya, ketika ketabrak baru kasus itu baru muncul, baru di blow up begitu teman-teman. Itu Sudana, untuk membiasakan tampaknya harus butuh sebuah komunitas atau kelompok oposisi yang cukup kuat untuk bisa menegur dan melakukan kontrol begitu ya. Saat ini kita belum temukan yang sebesar itu sih. Baru ada kasus, baru ada. Silakan kalau mau komentar dulu dari Sudana. Baik Bu, terima kasih. Oke, thank you ya. Pertanyaannya bagus banget. Saya lanjutkan lagi dari Isabeliana. Memonopoli berlebihan dikategorikan seperti apa? Mungkin bisa diberikan contoh dan penjelasan sedikit agar lebih mudah memahami. Memonopoli berlebihan itu seperti ini ya. Saya pernah diceritakan, boleh diceritain nggak ya? Saya takutnya nggak boleh ya, nanti di skip aja deh. Ada nih di satu daerah ya di Indonesia, bukan di Jawa lah, pokoknya ada di luar Jawa, itu tentang kehutanan gitu ya, tentang bagaimana memanfaatkan hasil hutan gitu. Nah, di situ yang memanfaatkan dan akhirnya menjual dari mulai produksi, mulai dari memanfaatkan awal sampai akhir menjual itu hanya dikuasai oleh satu pihak gitu ya, dan itu pihak asing, bukan Indonesia. Tapi ada juga pihak Indonesia perseorangan yang dibayar asing gitu. Jadi kita sebagai warga negara tidak ada campur tangan gitu, malah asing semua yang berkontribusi di situ dan memanfaatkan hasil Indonesia. Nah, ini artinya dia memonopoli dari hulu sampai hilir, dan untuk kemanfaatan dia sendiri, pihak asing, bukan untuk Indonesia sendiri. Ini artinya sudah melakukan monopoli berlebihan, karena ada dua pelanggaran ya, satu berlebihan, kedua bukan ranah dia, harusnya menyedot sumber daya yang kita miliki gitu. Seperti yang terjadi waktu era penjajahan dulu seperti itu, memonopoli berlebihan zaman VOC ya.
untuk kemanfaatan bangsa VOC-nya sendiri, bukan untuk kita sendiri. Walaupun ada sih pada akhirnya politik balas budi yang itu tadi ya, oposisi yang kuat, yang akhirnya mendobrak batasan-batasan. Oh ini nggak bisa loh kayak gini, kasihan warga pribumi inlandernya gitu. Nah itu baru mulai ada peneguran. Nah kalau seperti ini artinya monopoli yang seharusnya segera ditindak tegas, tapi lagi-lagi kembali ke hukum yang ada di Indonesia ya, sejauh mana mereka berani untuk mempraktikkan. Itu tadi contoh monopoli. Kalau misal Pertamina itu monopoli nggak, Bu? Kan ada tuh perusahaan minyak ya, yang lainnya selain Pertamina, misalnya Shell dan Petronas ya, punyanya Malaysia itu belum ada kan di Jogja, baru ada di Jakarta ya, pom bensin Shell, Pertamina semua ya se-Indonesia. Nah itu monopoli juga sih, monopoli juga, tapi masih dalam batasan, karena artinya dia boleh kok selain Pertamina yang menguasai tentang perminyakan ya, ada Shell dan Petronas boleh masuk. Kalau yang monopoli tadi yang dicontohkan di awal tentang hasil hutan itu tidak ada yang lain, hanya dia yang boleh dikasih akses. Dan akhirnya dimanfaatkan sendiri, itu yang monopoli berlebihan. Jadi dia menguasai semua hasil dari awal sampai akhir gitu ya, dari awal proses sampai akhir proses gitu. Itu yang disebut memonopoli sebuah kegiatan bisnis yang berlebihan. Itu kan tidak boleh. Akhirnya dia merugikan bangsa kita sendiri atau banyak pihak yang dirugikan. Jadi tidak adil ya, tidak imbang. Banyak dapat sana, kita enggak banyak lah, malah dikit malah kadang nggak dapat. Nah itu monopoli. Begitu ya, Isabeliana. Ada di sini, ada yang mau dikomentari dulu? Cukup Bu, cukup jelas. Terima Oke, kasih ya, cukup Bu. jelas ya, sama-sama. Lalu ada Alvira tadi, Alvira Nurhalisa tanya lagi nih ke teman-teman juga. Di Indonesia kasus hukum bisnis banyak, sering sekali terjadi kasus korupsi. Asabria ini lagi rame di Twitter ya. Kalau yang suka permainan Twitter atau anak Twitter, ditaksir 27,7 triliun. Upaya hukum bisnis menyelesaikan. Oke, saya belum mengikuti sampai detail karena masih proses hukum dan mencari bukti-bukti untuk pengadilannya. Jadi belum bisa komentar dulu karena masih on proses ya teman-teman. Jadi belum berani karena kalau saya udah ngasih judgement artinya nanti saya sudah mendahului dari sebuah proses pengadilan dari hukum bisnis. Nanti ini jadi PR buat saya untuk menceritakan teman-teman semua hasilnya seperti apa. Karena mencari bukti itu tidak mudah ketika sudah ada dugaan. Mudahlah menuduh, tapi sulit untuk membuktikannya. Paling sulit adalah bukti korupsi. Itu paling sulit. Kalau bukti pembunuhan gampang ya, tinggal cari paranormal, komunikasi sama korban pembunuhan, nanti tinggal korban pembunuhan yang udah jadi hantu gitu ya, tinggal ngomong, oh buktinya kepala saya ditaruh di sana loh, saya gampang. Biasanya pembunuhan itu cepat ketangkepnya dibanding korupsi karena mau tanya ke siapa gitu ya, nggak bisa. Buktinya dihilangkan semua, bahkan dicuci, ditaruh ke bisnis lain yang legal, kan nggak terlihat lagi. Jadi hantu pun nggak bisa bantu. Kalau kasus-kasus yang seperti korupsi itu kenapa jatuhnya pidana dan berat ya, karena sangat susah pembuktiannya. Jadi mohon maaf Alvira, ini saya belum bisa kasih komentar karena masih ongoing, on proses di pengadilannya, jadi nggak berani dulu ya. Intinya sekarang lagi usaha untuk dicari jalan keluarnya, upaya hukumnya sudah ada, dia masuk ke kasus korupsi pidana gitu ya. Nanti nama-namanya juga sudah muncul yang dicurigai. Itu ya Alvira. Siap, Miss. Makasih ya, Miss. Ya, ngikutin ya. Wah, seru banget loh. Ada seru-seru. Ada Eriska bertanya tentang melamar pekerjaan itu perusahaan menahan ijazah. Ya. Apa boleh ya dilakukan seperti itu bila kita besok punya usaha terus kita merekrut pegawai, ditahan ijazahnya tuh boleh atau tidak sih Bu gitu ya. Adakah hukum yang mengatur? Nggak ada ya. Hukum seperti itu tidak ada. Kebetulan tidak ada hukum yang mengatur penahanan ijazah sih, tidak ada. Itu kembali ke wewenang masing-masing ya. Kembali ke wewenang masing-masing perusahaan, kan tidak ada hukumnya. Tetapi yang bisa saya sampaikan di sini, kalian sebagai para calon sarjana atau nanti sudah jadi sarjana atau cari kerja, kalau bisa jangan cari yang ditahan ijazahnya karena itu rugi banget ya buat kita. Artinya kita kebebasannya dikunci di situ. Tapi silakan kalau emang itu udah
jadi keputusan kalian untuk fokus itu silakan. Tetapi sebaik-baiknya perusahaan dia tidak sampailah gitu ya. Tidak sampai seperti itu. Baik dalam artian itu reputasi ya, reputasi yang baik itu yang gimana ya? Maksudnya kalau sudah percaya dia punya skill itu hanyalah di atas kertas saja teman-teman. Ijazah itu just paper. Buktinya adalah implementasi dari skillnya masing-masing ketika diuji, ketika training udah bagus gitu loh. Bukti ijazah mau dilihat misalnya, oh kampusnya udah kampus top besar di Indonesia, masa ya bohong. Kalaupun bohong kan coba di-track dong di alumni kan bisa gitu ya, pembuktiannya gitu. Bahkan ada perusahaan-perusahaan BUMN kalau rekrutmen gitu dia udah langsung percaya aja gitu ya, langsung percaya aja, oh udah punya cara nge-track sendiri. Tapi menurut saya untuk kita bisa jaga-jaga lebih baik cari atau yang kalau bisa jangan yang ditahan supaya ketika kalian ingin bebas mencari yang lebih baik ada kesempatan lagi. Tapi kembali juga ke teman-teman kalau memang mau dan komit seperti itu juga monggo ya, silakan saja. Tapi saya sarankan sih jangan, karena dulu dosen-dosen saya yang senior juga menasehati, memberi advice ke para mahasiswa yang lulus, kalau bisa jangan gitu ya. Itu kan hak kalian gitu loh, hak kalian. Oke, itu ya teman-teman, sebenarnya tidak ada hukum yang mengatur, makanya masih ada dijalankan dan susah untuk digugat. Karena dulu pernah ada kisah ya mahasiswa kita itu jasanya ditahan, mau keluar nggak bisa, sampai didatengin ke rumahnya kita, sampai bersekongkol dengan dosen yang lain di rumah itu, sampai mau dibawa ke luar Jawa itu waktu itu. Udah kita siap-siap nelpon polisi kalau sampai dimarah-marahin, karena ijazah itu penting banget buat teman-teman yang newbie ya, yang baru fresh graduate, sampai seperti itu. Jadi next time jangan deh milih yang sampai ditahan, mendingan nggak dulu gitu daripada kepaksa harus butuh duitnya tapi kebebasan kita tertahan. Gitu ya teman-teman. Dari siapa tadi? Eriska mana Eriska? Saya Miss, terima kasih. Oke, ya Eriska. Lalu ada Rista Irviani. Rista di sini kah? Oh ya, ini ada Rista nih. Oke, Rista Irviani. Rista tanyanya menjalankan bisnis tentunya menjadi manusia yang pingin untung banyak gitu ya Rista ya. Oke, ini kita kan Rista. Pingin untung banyak gitu. Lalu kalau untung 100% dari yang kita jual, maka akan ada resiko. Benar, ya benar akan ada resiko. Lalu apakah perhitungan dalam bisnis, apakah ada perhitungan dalam bisnis? Tentu saja ada ya Rista, pasti ada perhitungannya ya. Nah, dasar hitungannya itu adalah tujuan kita begitu. Dari awal kita kan punya planning ya di laporan keuangan, oh saya ingin untung 300%, 100%. Kalau dari laporan keuangan sih tidak masalah, tapi kalau dari dasar sumber daya yang ada nggak bisa gitu. Jadi ngelihat sumber daya yang ada ya Rista. Sumber daya yang ada tuh misal kita usahanya tadi dari pertambangan, perkebunan begitu. Kan harus dibagi-bagi ya dengan teman-teman yang lain, yang usaha yang lain supaya dapat. Atau perikanan, masa diambil semua gitu. Kayak dibagi-bagi yang lain lah istilahnya gitu. Nah, ini menurut Rista gimana? Yang lebih tepatnya ingin ditanyakan, perhitungan yang seperti apa? Silakan. Jadi tuh kalau misalnya kita kan kalau buat usaha pasti kita tuh pengennya untung yang banyak gitu kan Bu. Nah terus tuh kalau misalnya kita ngambil untung yang banyak gitu tuh nanti ada risikonya nggak apa? Ada sih. Apa ada risiko dengan orang lain gitu? Ada. Kalau resikonya kalau untungnya sampai melebihi kewajaran, biasanya banyak yang protes sih, pasti dimarahin ya. Para kompetitor pasti protes ya, pasti ada suara-suara di bawah yang mulai terdengar gitu, atau kompetitor. Kalau wajar, keuntungannya wajar dan memang kita sudah bisa menghidupi karyawan dan karyawan juga sudah terpenuhi dengan wajar. Nah, itu biasanya keuntungan yang emang harus dilakukan. Nah, batas kewajaran itu seperti apa? Yang jadi pertanyaan kan itu, untung yang wajar yang bagaimana gitu, yang sesuai dengan undang-undang. Biasanya untuk hasil alam, laut itu nanti ada sendiri. Untuk yang sumber daya alam,
itu ada aturannya khusus ya, harus mengambilnya maksimal berapa setiap hari. Tetapi sering dilanggar, ini sering banget dilanggar ya. Bahkan adat pun akhirnya harus turun tangan seperti film, aduh aku lupa deh, nanti deh aku tunjukin filmnya ya, tapi kita nggak bisa direcord karena nanti bisa kena kuning kalau saya upload. Ada film tentang bagaimana menjaga pelestarian alam adat setempat itu ketika mengambil hasil alam dari laut ya, kan ada berapa bulan sekali nyemplung ke laut gitu buat ngambil ikan, kerang. Nah, itu sampai dibatasin gitu. Sebulan hanya boleh berapa kali, berapa bulan, 6 bulan harus off. Biarkan dia berproduksi lagi, berkembang biak lagi ikan-ikannya. Baru nanti di bulan tertentu boleh ngambil lagi. Itu malah dari ibu-ibu perkumpulan warga adat setempat yang bikin peraturan untuk menjaga lingkungan. Akhirnya dasar hukumnya adalah adat gitu. Batas kewajarannya untuk mendapatkan keuntungan. Begitu ya Rista, silakan kalau mau komentar. Boleh. Udah Bu, cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Sekarang ada Abdus Salam. Halo Abdus Salam, di mana nih? Ada Bu, ada Miss. Halo, halo. Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di mana Abdul Salam posisi sekarang? Di Palembang, Miss. Palembang, Sumatera Selatan. mantap. Keren Ya. banget. Thank you ya. Abdul Salam nih tanya nih, nanti boleh komentar deh dari diskusinya ini. Di perusahaan itu udah banyak pegawai gitu ya, kamu ceritanya. Terus kasus PHK tertulis di hukum bisnis. Oh, ada PHK gitu. Terus kebebasan keputusan dari bos perusahaan itu sendiri atau bagaimana? Begitukah yang ditanyakan pegawai yang di PHK bisa melapor yang berwajib atau tidak? Apakah itu yang benar yang ditanyakan? Iya benar, Miss. Kan nggak mungkin kan kalau misalkan kita, kan kalau masuk perusahaan kan ada kontrak kerja gitu kan, Miss, 2 tahun, 3 tahun. Ya kalau baru 1 tahun kerja udah diberhentiin, apa bisa gitu ngelapor ke pihak berwajib? Oke, ya. Terima kasih. Boleh nggak kita melakukan pelaporan dan bagaimana prosedur pelaporan? Aduh, kok kayak prosedur pelaporan. Oke, sebenarnya bisa melapor, tapi nanti jatuhnya bukan memberikan sebuah konsekuensi ke salah satu pihak, melainkan mediasi ya. Jatuhnya seperti mediasi karena dua pihak ini punya kepentingan yang berbeda. Kenapa di PHK kan juga ada dasar hukum mem-PHK ada. Itu UU Ketenagakerjaan itu ya perburuan ada. Bagaimana keputusan yang harus diambil dan kapan boleh PHK. Nanti ketika ada pengaduan, mereka akhirnya laporannya dicatat ya. Terus nanti dimasukkan ke proses pengadilan, bisa aja melihat apakah yang keputusan PHK ini sudah tepat sesuai dengan aturan yang mereka harus patuhi begitu. Kalaupun PHK-nya sepihak karena memang misal pribadi atau personal reason, nggak karena hal-hal yang ada di undang-undang, personal reason karena mungkin di PHK karena ngomentarin bosnya yang mengkritisi bosnya iya. Gitu ya. Ada ya, dosen juga kemarin masuk penjara loh gara-gara mengkritisi rekrutmen gitu ya, rekrutmen dosen gitu. Akhirnya kalah di sidangan yang kedua, kalah begitu ya, karena hukumnya memang kuat, tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya di bukan forum resmi gitu, jadi kena dia gitu. Makanya perlu kehati-hatian. Jadi hukum harus ngerti hukum. Jadi gini teman-teman, kita bukan orang hukum, tapi kita harus tidaknya ngerti hukum sedikit-sedikit secara umum supaya kita tidak dirugikan banget kalau ada sesuatu besok-besok gitu loh. Walaupun kita anak pendidikan, kita harus ngerti hukum dikit-dikit lah. Mulai belajar memahami gitu. Setidaknya untuk diri kita gimana cara berkata-kata, menyampaikan ide, terutama sekarang ya menyampaikan sebuah ide dan aspirasi itu harus melihat situasi dan kondisi. Nanti bisa-bisa ujungnya diperkara dan kita emang kalah di situ karena ada pelanggaran yang kita lakukan tanpa kita tahu itu ada di undang-undang. Begitu ya. Bisa di putusan itu bisa diadukan dan nanti didudukkan bersama, kita bedah bareng-bareng dan kalau bersyukurnya ngerti hukum ya alhamdulillah ya bisa bertahan. Makanya penting banget yang namanya kita memahami hukum gitu. Nah, penting banget namanya konsultan hukum di sini. Begitu ya, Abdul Salam.
Oh, Gimana? oke, Miss. Ngerti. Oke, ya. Paham. Ya, Oke. thank you, Miss. Ya. Ada Ardianata. Ardianata, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Raise hand ya. Pencet, maaf nih. Oke, ya wes. Ada Restu Vio, ada yang mau nanya nih. Restu Vio. Halo, Miss. Halo, kamu di mana toh? Tak ini, tak admin dulu. Wes, yo. Jadi tuh di masa sekarang, masa pandemi itu kan banyak kayak perusahaan yang pilot gitu loh, Miss. Jadi kayak pilot itu kan si debitur itu, si pengutang itu kan utang sama kreditur, tapi kesulitan dalam membayarnya, toh, Miss. Nah, itu terus debitur itu tuh membayarnya dengan besarnya aset yang dipunya. Tapi kalau misalnya besarnya aset itu tidak bisa melunasi utangnya, itu gimana ya, Miss, penyelesaiannya? Oke, nggak bisa bayar hutang ceritanya. Iya. Si peminjam, si pebisnis. Oke, minjemnya kemana dulu ya? Ke bank titil apa kemana? Apa ke Tengkulak? Kan serem ya. Pinjemnya kemana dulu? Ke bank, Miss, ke bank. Bank, oke, ke bank. Ya. Kalau ke bank agak enak ya, aturannya udah jelas. Kalau ke ijon rentenir itu yang serem ya, bunganya naik terus bisa-bisa nggak sesuai kesepakatan. Misal di awal kalau nggak bisa balikin, misalnya kalau yang ijon ya atau rentenir, nanti kamu harus saya ambil nih buat agunannya, jaminannya sapi, tapi besok diambil sapi sama kambing sama ayam misalnya, itu berubah lagi kan serem ya. Nah, kalau yang bank itu udah ada duduk bersama, sama-sama lihat aturan, sama-sama ke depannya apa yang akan terjadi kalau nggak bisa bayar, itu udah dikasih tahu di depan gitu. Kalau batas 18 bulan, misal modalnya tidak balik, tidak nyetor, harus ada yang jadi tanggungan yang diambil oleh mereka. Tanggungan agunan mereka apa yang dijadikan istilahnya buat dipegang oleh pihak bank gitu ya. Kalau pinjam itu ada yang dijadikan ini istilahnya pegangannya bank untuk disita gitu, kalau nggak balik tanggungannya, uang yang dipinjam. Biasanya sih sertifikat ya, ijazah, SK gitu, SKPNS, ijazah begitu ya, atau juga surat tanah yang nilainya setara dengan uang yang dipinjamkan oleh bank. Nah, rata-rata itu yang disita. Jadi banyak banget sih yang stres ya pebisnis karena rugi dan sertifikatnya disita dan nggak punya apa-apa lagi, mulai dari nol gitu, habis sudah ya. Kalau udah berbisnis biasanya kalau mengambil resiko mereka habis-habisan begitu, sampai nggak bisa tidur ya, sampai miliaran ruginya kadang. Nah, siapkah kita dengan konsekuensi itu kalau memang ingin berbisnis dengan serius, karena ada resiko untuk gagalnya. Jadi harus kuat dengan sistem ikhlas dalam diri dan pandai-pandai berspekulasi dengan hitungan angka dan data begitu. Jadi yang disita biasanya agunannya gitu ya, kalau nggak bisa ngembalikin nilainya, agunan atau jaminan harus setara dengan yang dipinjam. Misalnya Restu pinjam 500 juta, yang jadi jaminan adalah mobil. Misalnya Restu punya mobil harganya 500 juta gitu ya, bisa punya Pajero dijadikan jaminan gitu. Jadi tiap hari naik mobil itu sebenarnya jaminan bank dari dapat uang modal 500 juta. Kalau aku saran sih kalau mau yang jaminannya nggak gede-gede banget ya pinjemnya juga nggak gede dan lihat venture-nya ya. Kalau bank emang seperti itu. Kalau di selain bank juga ada sih. Oh ya, ini ada teman cerita ya, dia punya usaha kecil-kecilan gitu ya, mau bikin usaha kontraktor deh kalau nggak salah. Itu dulu cari modal susah banget, bank itu susah, nggak mau ngasih dia uang ya, karena baru awal muncul, terus laporan keuangannya dan laporan usahanya nggak sebagus yang udah maju 5-10 tahun, karena newbie ya, otomatis nggak ada reputasi, dan ditolak sama bank, susah dapat modal, dapat modal dari bank itu susah kalau dari awal, dari baru kecil itu agak sulit. Bisnis plan-nya juga harus rigid ya, harus detail banget. Akhirnya mencari yang lain ya, venture yang lain yang swasta perseorangan yang memang lebih mudah, lebih dapatnya lebih cepat juga. Akhirnya dapat kepercayaan dari orang-orang seperti ini.
Dan setelah itu udah besar nih bisnisnya, udah 10 tahun, udah mulai bergerak ya, 7 tahun udah kelihatan, 5 tahun udah kelihatan. Akhirnya bank pada datang dengan sendirinya menawarkan pinjaman. Pinjem dong di tempatku kayak gitu. Tapi udah terlanjur sakit hati ya, teman saya dulu, lu kemana aja, gue butuh lu, sekarang gue kagak butuh lu datang lagi, udah kayak mantan aja ya, dulu saya ditolak-tolak, sekarang sudah sukses, dia kembali lagi mau sama saya. Jadi seperti itulah bisnis relationship-nya ya, seperti orang pacaran belum punya apa-apa ditolak mama mertua begitu. Nah sekarang mama mertuanya atau banknya udah tahu siapa kita, baru datang lagi. Begitulah. Gitu ya Restu, ada yang mau komentar? Ya, Miss. Makasih ya, Miss. Ya, sama-sama. Ini sekedar cerita aja ya, sekedar cerita aja. Oke, ini ada 2 lagi. Adilia Almas. Adilia Almas, apakah di sini Adilia? Ada, Miss. Oke, Adilia, kita pin dulu. Mungkin nanti ada yang mau komentar ya. Adilia Almas menjalankan UMKM. Adilia punya bisnis UMKM ya, mungkin dari skala konsumen belum luas. Oke, mungkin di sekitar aja ya. Apakah perlu didaftarkan ke badan hukum? Kalau menurut Adilia sendiri, perlu nggak? Mungkin kalau skalanya belum luas seperti itu, belum, Miss. Karena dampaknya juga belum. Skala luas gitu. Dan nggak luas, itu batasan menurut Adilia yang gimana? Menurut asumsi Adilia sendiri, yang skala yang UMKM pasarnya luas tuh yang berapa? Yang nggak luas yang berapa? Kalau yang luas tuh yang udah bisa ngirim misalnya ke luar pulau atau ke luar kota gitu, Miss. Kalau yang masih sekitar kota tempat produksinya itu menurut saya masih belum luas gitu. Berarti batasannya ada regional, kota tempat UMKM-nya itu ya. Kalau masih pasar Jogja, ya paling dekat Sleman gitu, nggak perlu lagi ada badan hukum gitu. Belum perlu mungkin ya, menurut Adilia. Iya. Oke, kalau udah dari Jogja ngirim ke Tuban, ke Palembang gitu, mungkin perlu badan hukum. Oke. Iya, Miss. Oke. Jadi sebenarnya perlu tidak perlu kembali lagi ke kebutuhan dan dana ya, pendanaan. Karena untuk bisa jadi PT, CV butuh dana gitu ya, butuh dana juga. Minimal firma lah. Tapi memang penting yang namanya badan hukum untuk melindungi si UMKM ini sendiri. Kalau dalam waktu 2 tahun dia punya laporan keuangan penjualannya sudah bagus, marketnya udah dapat walaupun cuma lokal, dan itu rutin, continue, konsisten, artinya dia sudah ada pasar yang didapatkan, sudah ada hook atau pasar itu udah kekunci ya, dan itu udah jadi rutinitas ya, perlu sekali untuk bikin badan hukum walaupun skalanya sangat minim gitu ya, walaupun hanya CV, walaupun hanya firma, ya saya sarankan sih firma dulu aja, walaupun itu sifatnya hanya melayani di lokal area atau di regional. Baru nanti ketika sudah mulai ada dana, jadi di pelaporan keuangan mungkin kalau ikut manajemen keuangan untuk UMKM itu ada dana dari profit ya yang ditahan, laba ditahan itu untuk badan hukum, pendanaan badan hukum supaya dia semakin eksis dan melindungi usaha. Nanti kalau udah mulai permintaannya keluar Jawa atau ekspor impor, tinggal naikin aja dari CV ke PT misalnya, karena omsetnya udah miliaran, triliunan, tinggal aja naik ke PT gitu misalnya. Itu perlu diproyeksikan, walaupun masih kecil perlu diproyeksikan. Jadi melek hukum itu perlu banget untuk orang bisnis. Makanya kita juga bukan orang hukum, tapi kita punya bisnis atau dari ranah bisnis tetap harus belajar hukum ya untuk melindungi bisnis ini supaya tetap eksis, karena kita kan nggak cuman mikirin diri sendiri tapi mikirin karyawan supaya mereka bisa makan. Jadi mereka juga perlu perlindungan begitu. Itu ya, Adil ya. Ya, baik Miss, sudah terjawab. Terima kasih, ya, Miss. Oke, gitu ya. Saya sarankan sih kalau baru kecil dan memang permintaannya sudah tinggi, udah konsisten. Jadi dilihat dari laporan permintaannya ya. Laporan permintaan dan pasarnya itu udah rutin dan naik turunnya udah nggak membingungkan lagi atau bahkan sering naiknya dari beberapa
bulan terakhir ya dibikin CV dulu. Kalau belum naik atau masih belum stabil dalam 5 tahun, artinya pasarnya belum dapat pasar dia. Dia belum memenuhi pasar tertentu, target pasarnya belum ada. Kalau udah punya target pasar, udah ngopenin pasar, udah jadi ibunya, ibarat anaknya ini udah bergantung sama ibunya dan harus nyuplai terus si anaknya ini harus segera punya badan hukum. Nah, kalau menurut saya, walaupun kecil-kecilan ya, artinya dia udah ada kontinuitas dan ada orang yang bergantung sama dia. Kalau udah ada seperti itu, cepat-cepat punya badan hukum sih, karena itu bakal dikit lagi berkembang. Setidaknya tinggal iklan aja gitu, udah naik lagi ranahnya, regionalnya udah berkembang nasional, pasti bisa deh. Itu ya, thank you Adelia. Sekarang Lukman Hakim. Lukman Hakim. Lukman di mana ya? Kok hilang? Ya, oh Miss. ini di sini, oke. Lukman tanya, ini yang terakhir ya, pertanyaan dari Lukman, ini pertanyaan diskusi terakhir, setelah itu nanti kita penutupan kelas. Lukman Hakim bertanya, sekelas industri, usaha sekelas industri, perusahaan dan organisasi besar pasti sudah menerapkan hukum bisnis, ya setidaknya ya, dalam melaksanakan kegiatannya. Lalu, kapankah bisnis yang kecil ini atau rintisan atau apa, startup kah yang kamu maksud mulai mempelajari dan menerapkan hukum bisnis? Timing yang tepat untuk startup atau timing yang tepat untuk newbie, owner newbie atau gimana? Silakan bisa dikonfirmasi dulu detailnya. Iya, Miss. Untuk kayak, tapi lebih ke kayak itu sih, Miss, UMKM gitu loh. Yang nggak harus startup kayak usaha-usaha kecil ini kan nantinya pasti akan membesar. Nah, timingnya itu kapan, Miss? Kalau harus mempelajari, harus menerapkan hukum. Oke, kapan ya? Karena pasti fokusnya adalah gimana dapat market dulu, gimana ngejual dulu, fokus prioritas mereka ya setelah produksi. Jadi gini, yang namanya orang usaha itu fokusnya kan banyak ya, jadi diprioritasin dulu satu-satu. Prioritas pertama otomatis produksi, gimana punya supplier untuk continue bisa menghasilkan produk. Dan itu kalau bisa jangan sampai ada masalah. Nah, ini aja mulai cari supplier bisa memproduksi butuh dasar hukum, teman-teman. Butuh sebuah kontrak ya. Jadi justru mulainya adalah sebelum kita menetapkan mau usaha apa, sudah harus belajar hukum bisnis ya. Jadi sudah mulai dari situ karena supplier itulah yang jadi concern kita, karena nggak mungkin ya kita bikin sendiri semua sendiri. Semua bisnis itu adalah kolaboratif event, jadi nggak bisa sendiri, otomatis ada pihak lain yang ikut dalam proses dan itu ada kontraknya. Nah, kalau bisa udah mulai berpikir berbisnis, sudah mulai berpikir belajar hukum. Saat itu jalan berbarengan. Ada ide bisnis, hukumnya harus juga ikut jalan. Terutama bagaimana kontrak bisnis dulu, perjanjian berbisnis, biar nggak dibohongin, biar kita nggak rugi loh gitu. Nanti kalau udah rugi nyesel, terus nggak mau lagi usaha, kan sayang. Padahal itu hanya kita aja yang nggak tahu kunciannya di mana. Bukan salah siapa-siapa, tapi karena belum dapat ilmunya aja dari awal gitu ya. Jadi saran saya untuk yang baru awal, UMKM bahkan ya, kalau udah punya ya mereka otomatis sudah menjalankan pasti udah ada dari perkumpulan UMKM itu sudah ada sendiri. Mereka sudah punya inkubasi tentang hukum, pasti sudah ada kalau ikut perkumpulan seperti punyanya BRI ya, BRI UMKM yang rumah kreatif BRI itu sudah ada. Seperti itu ya Lukman. Jadi kalau mau usaha sudah mulai belajar bisnis, minimal belajar bikin kontrak gitu. Cara bikin kontrak bisnis itu apa sih, undang-undangnya, gimana caranya mengajukan, ya udah mulai dari situ. Bareng ada ide langsung hukumnya apa yang mendasari. Ya begitu ada usaha mau mengekspansi, hukumnya apa yang mendasar. Jadi dia saling melekat dengan sebuah decision making atau idea yang akan kita lakukan tuh selalu ada dasarnya. Jadi udah kayak couple sih, sudah ada couplean ya hukum itu dengan bisnis. Makanya inilah hukum bisnis. Begitu Lukman. Oke, Miss. Makasih ya, Miss. Ya, sama-sama. Kira-kira sudah bisa ya diterima secara general. Mohon maaf kalau memang nanti jawabannya kurang memuaskan, mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan lagi informasi lainnya sambil jalan. Misal kalian sendiri menemukan ide dan yang lainnya. Oke, ini sudah hampir di ujung kelas. Nah, ini ada pertanyaan untuk direnungkan sendiri-sendiri dan nanti saya akan random
tanyakan jawaban kalian minggu depan di kelas pengantar hukum bisnis yang pertemuan ketiga ya. Ini pertemuan kedua. Minggu depan saya random akan bertanya ke teman-teman, kalian punya jawaban apa atas pertanyaan ini ya. Ini diskusikan, bisa diskusi dengan teman boleh, diskusi sendiri dengan membaca artikel juga boleh. Jadi pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila business owner melakukan pelanggaran hukum bisnis gitu ya. Misalnya tadi sengketa atau menipu klien misalnya. Dan konsekuensi untuk bisnisnya itu sendiri apa sih begitu. Dan konsekuensi untuk si pelakunya apa yang akan terjadi dan bagaimana cara supaya business owner ini patuh sama hukum begitu ya. Atau bayangkan kalian ini kalau melanggar apa yang akan kalian dapatkan sanksinya, semisal kalian adalah business owner. Bayangkan diri sendiri saja itu lebih mudah ya supaya enak passionnya jadi keluar. Lalu apa akan dampak yang terjadi pada bisnis Anda dan apa yang terjadi pada Anda sendiri sebagai pelaku bisnis dan gimana membuat diri Anda patuh pada hukum ketika sudah dapat keuntungan tuh biasanya orang lupa ya. Dan ketika sekali berbohong, membohongi itu biasanya ketika nggak ketahuan itu merasa sebagai habit yang benar. Dan gimana biar keluar dari jebakan lingkaran ini, itu menurut kalian apa yang harus dilakukan. Jadi ini pribadi masing-masing punya jawaban. Saya butuh genuinitas, keaslian dari ide kalian sepanjang membaca dan mencari jawaban. Begitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ini tadi pertanyaan diskusinya tentang apa? Apakah sudah jelas? Coba Puput. Iya, Puput ini. Ya, Puput ini tadi pertanyaannya tentang apa ini? Pertanyaan diskusinya. Apa yang harus Puput cari nih? Jawaban pertanyaan apa tadi yang harus dicari? Apa yang akan terjadi apabila pelaku bisnis melakukan pelanggaran hukum dan apa konsekuensinya bagi bisnis tersebut. Terus bagaimana membuat pelaku bisnis dapat mematuhi hukum bisnis. Oke, good. Wah, cerdas-cerdas ini kelas ini. Saya suka ya. Mantap pokoknya Puput. Thank you ya teman-teman semua. Itu pertanyaan untuk masing-masing pribadi. Nanti saya random mungkin 5 atau 7 anak yang harus menjabarkan apa dampaknya, seperti apa jawabannya gitu ya. Bebas aja ya, salah tidak masalah sih. Saya sih yang penting kalian berani argumen dan berdialog. Oke, teman-teman, itu akhir dari kelas kita. Jadi bisa saya simpulkan bahwa yang namanya hukum bisnis itu tidak bisa jauh-jauh dari bisnis, bahkan harus berjalan beriringan, berdampingan dari awal ketika punya ide bisnis. Kita harus bikin nama, harus memikirkan lokasi dan bagaimana nanti ke depannya terkait dengan aturan yang berlaku. Milih tempat aja itu mikirin hukumnya ya. Ini boleh nih tanah sengketa apa enggak nih. Nanti kalau ada yang protes gimana itu udah mikirin hukumnya. Terus cari untung yang pas gimana biar nggak dikatain eksploitasi. Oh, rekrutmen karyawan tuh harus seperti apa, hukumnya bagaimana. Nah, itu sudah mulai berpikirkan dari awal ketika melakukan sebuah perencanaan bisnis gitu ya. Jadi itulah hukum bisnis mengikat kita supaya lebih tertib dan saling menguntungkan banyak pihak yang bersinggungan dengan bisnis itu sendiri. Oke, teman-teman, itu saja. Mungkin kita akan ketemu lagi ya minggu depan. Nanti saya informasikan menggunakan apa platformnya. Dan silakan Anda melanjutkan aktivitas berikutnya untuk istirahat dulu. Nanti kelas berikutnya jam berapakah? Setengah satu. Oke, masih ada waktu cukup untuk istirahat ya. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup ya kelas hari ini. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di Japri atau di grup WhatsApp. Jangan lupa untuk absensi di Google Classroom, klik hadir. Untuk yang absensi silent, saya sudah ada beberapa nama. Rata-rata yang off itu yang pada kesulitan ini ya. Tapi mudah-mudahan segera teratasi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman semua di kelas Introduction of Business Law in the next meeting. See you. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, banyak minum air putih, makan juga harus yang
nutrisi seimbang ya, supaya bisa konsentrasi dan betah di depan layar yang cukup melelahkan ya mungkin teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, selamat beraktivitas kembali.